Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kita masuk ke topik pengadaan barang dan jasa publik. Nah, di sini kita akan bahas tentang teori dari barang dan jasa publik. Nah, kita masuk ke sifat dan lingkungan pengadaan barang dan jasa publik. Nah, dalam suatu organisasi sektor publik, bahwa pengadaan barang jasa publik itu merupakan pengadaan barang dan jasa bagi seluruh organisasi sektor publik. Nah, jadi dalam arti luas, pengadaan barang dan jasa publik ini merupakan isu strategi pengadaan barang dan jasa, baik penyimpanan, distribusi, kemudian pemantuan kontrak, dan manajemen penyediaan layanan. Pengadaan barang dan jasa publik seringkali juga digunakan sebagai alat bagi tujuan kebijakan publik. Contohnya adalah membantu mengembangkan pertumbuhan industri kecil di daerah kelompok perempuan dan kelompok marginal. Nah, kalau kita lihat tujuan dari pengadaan barang dan jasa publik ini, yang pertama, secara ekonomi, ya di sini itu mengacu pada bagaimana memperoleh barang jasa dengan spesifik dasar waktu serta harga terendah. Nah, kemudian pada substitusi impor di sini strategi pengadaan barang jasa organisasi publik itu dapat mendorong pertumbuhan industri lokal ya di mana dia memberikan pilihan kepada pemasok lokal atau membatasi pembeli dan perusahaan asing. Nah, yang ketiga adalah pengembangan persaingan. Nah, di sini dia akan memberikan kesempatan ya bagi pemasok atau supplier dalam memenuhi klasifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. Yang keempat adalah dimensi penataan. Untuk dimensi penataan di sini yang harus diperhatikan adalah good governance menyeratkan prinsip serta peraturan pengadaan barang dan jasa yang konsisten, kualifikasi kontraktor, penyerahan penawaran, dan manajemen kontrak. Nah, terakhir adalah perlindungan lingkungan. Di sini menganjurkan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa. Isu organisasi dalam pengadaan barang jasa di sini kita ambil dalam pengabaian sistematika. Nah, permasalahan di pengadaan barang jasa adalah bagaimana ya perasaan tidak memiliki kepentingan, sikap pengabaian oleh bagian operasi pengadaan, di mana tanggung jawab pengadaan barang dan jasa secara moral itu diserahkan kepada yaitu adalah spesialis. Nah, di sini spesialis itu adalah keterlibatan manajemen. Nah, di sini adanya campur tangan yang menilai tambahan dan kehormatan. Nah, yang kedua adalah penetapan organisasional. Nah, di sini manfaat utama dari sentralisasi adalah pegawai pengadaan barang jasa di organisasi sektor publik mengetahui hukum, kebijakan, dan prosedur serta mempunyai daya ingat kelembagaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi organisasi sektor publik. Apa yang didelegasi dan kapan itu dilakukan. Nah, kalau kita lihat isu dari pendelegasian dan sentralisasi itu berputar menuju keseimbangan antara efisiensi dan resiko. Nah, resiko meningkat dengan adanya pendelegasian barang dan jasa, ya. Namun solusinya adalah sentralisasi pengadaan barang jasa. Nah, jadi resiko itu sangat berkaitan dengan semua unit yang berhubungan dalam kegiatan pengadaan barang jasa. Jadi intinya di sini ada 3 variabel yang menentukan derajat resiko. Nah, yang pertama adalah kekhususan, struktur pasar, dan ukuran serta kerumitan dalam transaksi pada pengadaan barang dan jasa. Nah, bagaimana kita menjaga keterpaduan dalam pengadaan barang jasa? Di sini adalah ranahnya area korupsi. Nah, jadi korupsi ini benar sangat besar terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, kita lihat pada kondisi di sini adanya aturan yang tidak jelas dan tidak mudah diakses publik. Nah, kemudian dokumen penawaran kurang baik atau banyaknya interpretasi, dan ketiga adalah spesifikasi dan standar tidak jelas serta pengawasan kontrak yang lepas. Nah, di sini pemerintah mulai sampai sekarang ini sudah mulai memiliki aturan dan
pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa ini di sini semua secara online. Tapi walaupun secara online, ranah korupsi itu kalau benar-benar tidak dipantau akan terjadi seperti itu. Oke, upaya-upaya internasional untuk menjamin keterpaduan dalam pengadaan barang jasa di sini kalau kita lihat adalah salah satunya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, kemudian ada BES ya, ADB yang berkontribusi sangat signifikan dalam pemberantasan korupsi pada pengadaan jasa. Jadi prinsip umum pengadaan barang jasa pada PBB adalah mensyaratkan seluruh pegawai pengadaan barang jasa ya untuk menjaga keterpaduan standar pengadaan barang dan jasa. Di mana standarnya itu kalau kita bilang tidak dapat disaksikan dalam menjamin hubungan bisnisnya, baik di luar maupun ke dalam organisasi yang dipekerjakan dan tidak memanfaatkan organisasi demi keuntungan pribadi. Nah, pengembangan kapasitas pengadaan barang dan jasa itu menurut si Walsh dan Lakeland yaitu dalam Perry tahun 86 dia menyatakan standar keahlian dan profesionalitas pegawai pengadaan jasa tidaklah mudah dicapai. Nah, jadi administrasi pasca kontrak dan pengamatan membutuhkan keahlian khusus untuk memastikan bahwa kewajiban kontrak dipenuhi secara tepat waktu dan memecahkan permasalahan yang ada. Jadi manajemen membutuhkan arah teknis moduler dalam pelatihan manajemen pengadaan barang jasa untuk pelayanan sipil. Jadi Kamar Dagang dan Asosiasi Kontrak di negara yang berbeda ini juga dapat mengembangkan jaringan serta praktek pengadaan barang jasa yang baik melalui program pelatihan untuk manajer pengadaan barang dan jasa publik. Nah, apa yang membedakan antara barang jasa publik dengan barang jasa swasta? Nah, barang publik di sini disebut sebagai barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sektor publik. Nah, sifatnya itu tidak eksklusif diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sedangkan kalau barang swasta, dia barang yang khusus dimiliki oleh swasta, nah sifatnya itu eksekutif dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya karena harganya disesuaikan dengan harga pasar menurut rumus dari sang penjual. Nah, standar harga kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penetapan standar harga yaitu efektivitas, ya tujuannya menghindari belanja yang kurang efektif dan upaya kinerja, kemudian standar yaitu acuannya yang berdasarkan normal yang mengenai barang dan jasa itu dijadikan acuan bagi unit kerja yang ada di organisasi pemerintah maupun organisasi publik lainnya. Nah, yang ketiga adalah komunikasi. Ini terciptanya komunikasi yang efektif dalam penyusunan anggaran. Nah, kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa di sini kita lihat yang pertama di sini untuk memperbaiki ya penyelenggaraan organisasi itu adalah adanya revolusi peraturan. Ini sangat penting ya. Ini berdasarkan Kepres yang tahun 2004 ya, apalagi dengan berhubungan dengan adanya pengawasan yang kemudian melakukan perumusan strategi reformasi pegawai dan keanggotaan organisasi. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah rancangan peraturan organisasi untuk memantapkan manajemen keuangan organisasi. Dan yang keempat adalah pembentukan kemitraan bagi pembaharuan tata organisasi. Oke, di kerangka hukum dan pengadaan barang dan jasa di sini kita lihat ya bahwa hukum bagi pengadaan barang dan jasa itu termasuk kewajiban internasional, perundang-undangan khusus pengadaan barang dan jasa, kontrak, dan hukum perdagangan secara umum. Dan serta adanya hukum hak paten, hak cipta, hukum tenaga kerjaan, hukum sewa menyewa, dan kesepakatan sewa beli, atribasi, dan serta konsolidasi. Nah, kerangka kerja aturannya dalam pengadaan barang dan jasa di sini dengan regulasi pengadaan barang dan jasa ya serta ada aturan audit yang menetapkan kepercayaan pada persaingan dan tujuan pembuatan keputusan terkecuali dalam keadaan darurat, contohnya bencana alam. Jadi pendekatan ini menghasilkan aturan pengendalian yang luas. Kemudian dengan adanya pengaturan kontrak, regulasi lebih tegas tentang pelanggaran kontrak dan kinerja kontraktor yang tidak memuaskan perlunya diterbitkan.
Oke, penggunaan kode model ya di sini bahwa penyeragaman kode pengadaan barang jasa itu mengatur pada kerangka kerja dasar pengadaan barang jasa yang dilengkapi dengan aturan yang lebih rinci ya pada organisasi sektor publik. Nah, penyeragaman kode pengadaan barang jasa ini dikenal sebagai model Procurement Code for State and Local Government di Amerika Serikat. Sedangkan di negara Uni Eropa mereka meminta dengan tegas penyelenggaraan model kode penyelenggara jasa itu sesuai dengan kondisi negara anggotanya. Nah, kita lihat prosedur ya dalam sistem dokumentasi pengadaan barang jasa. Yang pertama, di sini adanya manual kualitas, kedua standar prosedur pelaksanaan, ketiga adanya perubahan kebijakan pengawasan, yang keempat ada kode pelaksanaan, kelima petunjuk dari mengenai konflik kepentingan dan penyelenggaraan catatan. Nah, kita masuk pada siklus pengadaan barang dan jasa. Ini dimulai dari adanya penetapan peraturan pelaksanaan anggaran. Nah, kita melihat aturannya. Nah, setelah kita mempelajari peraturan pelaksanaan penganggaran, kita masuk ke distribusi anggaran ke masing-masing organisasi. Nah, setelah kita lihat apa saja yang dibutuhkan dalam pengadaan barang jasa yang sudah dianggarkan, kita masuk ke pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. Nah, setelah itu yang keempat, poin 4 penentuan program yang barang dan jasa yang dikelola. Nah, kemudian yang ke tahap kelima adalah analisis anggaran pengadaan dan jasa. Yang keenam adalah pengumuman pengadaan. Selanjutnya, yang paling ketujuh adalah proses tendering. Nah, setelah proses tendering selesai, maka di sini ada pengumuman hasil pengadaan. Yang selanjutnya, pengumuman masuk ke penandatanganan SPK. Kemudian ke-10 adalah pengerjaan pengadaan. Yang ke-11 adalah serah terima barang atau jasa. Nah, yang ke-12 adalah proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa tadi. Nah, ini tahapan-tahapan dalam siklus pengadaan barang dan jasa publik ya. Tuh. Kita masuk ke teknik pengadaan barang dan jasa sektor publik. Nah, proses pengadaan barang dan jasa itu yang pertama adalah bentuk dan tahapan pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang dikemukakan adalah adanya penawaran kompetitif, kemudian pembelanjaan, kontrak langsung, kekuatan akun, dan pengadaan barang jasa melalui agen. Nah, jadi dalam bentuk pelaksanaan pengadaan barang jasa di sini sektor publik itu melihat dari sifat dan barang dan jasanya, kemudian ukuran dan kerumitan kontrak, serta tingkat administrasi dan struktur dari pasar itu tadi. Yang kedua adalah persaingan penawaran. Nah, penawaran yang kompetitif itu merupakan penentuan ambang nilai dari pengadaan barang dan jasa. Jadi tahap-tahap dalam proses pengadaan barang yang kompetitif itu adalah adanya pra penawaran, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman dan undangan penawaran kepada publik. Ketiga, pembukaan dan evaluasi penawaran, kemudian adanya dilakukan pemecahan keluhan pada saat penawaran pengadaan barang dan jasa, dan terakhir adalah pemberian kontrak dan kesimpulan. Nah, yang ketiga adalah bentuk pengadaan barang dan jasa itu adalah sumber pengadaan barang dan jasa tunggal. Nah, di sini sering juga disebut dengan single tender purchasing atau pilihan langsung atau kontrak langsung. Nah, hal ini layak dilakukan menyangkut pembelian sistem ataupun peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam. Nah, jadi dengan memenuhi kondisi standarisasi perlengkapan atau suku cadang, ya, maka pemilihan ini sering dilakukan khususnya di negara berkembang, itu adalah negara kita, negara Indonesia. Nah, kemudian administrasi dan kontrak pengawasan ini penting. Kenapa? Karena ini tidak boleh mengabaikan, karena ini merupakan area yang dimana organisasi publik mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah ya di organisasi sektor publik. Nah, secara umum kontrak yang harus dilakukan dan diawasi secara hati-hati. Jadi efektivitas pengelolaan kontrak sangat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat terlebih dahulu dalam permohonan kontrak. Jadi kesepakatan yang sifatnya ambiguitas, tidak realitas, dan menimbulkan konflik ini akan mempersulit si manajer pabrik dalam mengawasi pelaksanaannya. Kemudian
perlunya adanya pengawasan pelaksanaan kontrak. Nah, jadi dalam pelaksanaan pengawasan kontrak termasuk review laporan kontraktor, melakukan pemeriksaan, mempersiapkan audit, dan memperoleh umpan balik dari masyarakat. Nah, selanjutnya adanya barang dan jasa militer. Nah, kalau di sini kita lihat sangat berbeda pengadaan barang jasa militer dengan pengadaan barang jasa sipil. Nah, hal yang harus dipertimbangkan di sini adalah keamanan sosial. Akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain pada pengadaan barang jasa, maka kerahasiaan keamanan menyebabkan diabaikannya persediaan yang ada dalam pembelian peralatan utama. Nah, jadi hal ini bisa juga mempersulit organisasi dalam melaksanakan keauditan dan kewaspadaan. Ya, jadi rata-rata negara industri dia itu pertahanannya masih lemah ya, dan kapabilitas evaluasi pembeliannya juga kurang memadai. Jadi karena adanya potensi penyuapan serta bahan bahaya kurang efisiensinya pembelian peralatan sangatlah besar. Jadi dampaknya sangat nyata adalah dalam peningkatan utang luar negeri untuk belanja pertahanan. Oke, ini contoh praktik pengadaan barang dan jasa kita lihat di khusus di pemerintah pusat, ya pemerintah daerah. Uh, Contoh dari masing-masing pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dari organisasi organisasi tadi. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih topik kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.